Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dengan channel kami Pondok Kayuan yang akan membahas ngaji tajwid dengan metode Yambu'a. Baik, di sini kita akan memulai dengan membahas Yambu'a jilid 4 halaman 1. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi di halaman 1 jilid 4 Yambu'a akan menerangkan tentang lafzul jalalah. Apabila lafaz Allah didahului kasroh, maka lamnya dibaca tipis atau biasa. Dan bila didahului fathah atau dhammah, lamnya dibaca tebal atau tafkhim. Awas, membaca lam tebal, ujung lidah tetap menempel di gusi. Jangan seperti waw, tidak menempel. Berilah contoh yang benar berulang kali. Ya, kita langsung pada contoh ya. Billahi, tallahi, abdullahi. Pengucapan billahi, lafaz Allah dibaca tarqiq atau tipis karena didahului dengan huruf berharokat kasroh. Tallahi, lafaz Allah dibaca tafkhim karena didahului oleh fathah. Tallahi, abdullahi, lafaz Allah dibaca tafkhim karena didahului oleh huruf berharokat dhammah. Ingat ya, membaca Allah tidak seperti membaca huruf waw. Allahu. Jangan ya, kita menggunakan ujung lidah ditempelkan di langit-langit. Allahu, Allahu. Mengucapkan Allah juga dengan suara yang lebih tebal. Allahu. Oke, kita kembali lagi untuk mengulang-ulang contohnya ya. Wa kafa billahi syahidan. Billahi, wa kafa billahi syahidan. Wa kafa, fa mat tabi'i karena ada fathah panjang. Billahi, lafaz Allah dibaca tarqiq atau tipis karena didahului oleh kasroh. Ya, tentu lafaz Allah pasti lamnya dibaca panjang. Syahidan, hi mat tabi'i karena ada ya sukun didahului oleh kasroh. Syahidan, apabila kita wasol kita baca fathah tanwinnya. Karena di jilid 4 belum diajarkan cara mengucapkan dengan waqaf ya. Jadi kita semua bacanya wasol ya. Narullahil muqadatu. Narullahi, naru, na mat tabi'i karena ada alif sukun didahului oleh fathah. Narullahi, Allahi dibacanya tebal ya karena ada dhammah. Dhammah pada huruf ro yang sebelum lafdzul jalalah ya. Maka dibaca tebal lam jalalahnya. Narullahil muqadatu. Al-muqadatu, nah ini adalah al-qamariyah ya. Al-qamariyah, alnya kelihatan ya, bisa terbaca, mimnya juga iya. Nah, jadi kalau kita mendapati ada al, setelah itu ada sukun ya, terdapat sukun di situ, maka dibacanya jelas. Makanya ada yang menyebut selain al-qamariyah itu ada yang menyebut namanya adalah izhar qamariyah. Makanya ada yang menyebut izhar qamariyah. Al-muqadatu, mu ya, bacaan mat tabi'i ya. Karena ada waw sukun didahului oleh dhammah, panjangnya 2 harokat. Oke, kita lanjutkan di baris nomor 2. U'budullaha wattaquhu. U'budullaha wattaquhu.
U'budu ya. Di sini adalah hamzah wasol. Ada hamzah wasol di awal. Hamzah wasol itu dibaca kalau bertempat di awal kalimat. Kalau dia bertempat di tengah, maka kita abaikan saja. Nah, ini bacanya u'budullah. U'budu. Ini memang seharusnya mat tabi'i ya. Nah, tapi berhubung ini bertemu dengan hamzah wasol, maka tidak dianggap ya matnya ya. Wudu seharusnya mat tabi'i karena ada waw sukun didahului oleh dhammah. Nah, berhubung ini langsung disambung dengan hamzah wasol, maka matnya tidak dianggap. U'budullaha. Nah, lafadz Allahnya juga dibaca tebal karena sebelumnya ada huruf berharokat dhammah di huruf du. Wattaquhu. Nah, ingat ta tasydid berarti seperti ada ta dua. Yang pertama tanya dibaca sukun, yang kedua dibacanya fathah. Wattaquhu. Membacanya ditekan dengan cepat. Ditekan dengan cepat ya. Wattaquhu. Ini bacaan mat tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wa qumu lillahi qanitina. Wa qumu sama-sama bacaan mat tabi'i ya, panjangnya 2 harokat karena ada waw sukun didahului oleh huruf berharokat dhammah. Lillahi, bacaannya Allah ini dibaca tarqiq ya. Karena sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Lillahi. Aslinya adalah li Allahi. Cuman ya, ini langsung disambung aja. Lillahi. Nah, hamzah wasolnya ini diabaikan. Qonitina. Qonitina. Qo bacaannya mat tabi'i karena ada fathah panjang. Tina. Ini namanya juga mat tabi'i karena ada ya sukun didahului oleh kasroh. Gitu ya. Lanjut kita menuju ke baris ketiga. Wattaqullaha rabbakum. Ya, wattaqu. Di situ ada hamzah wasol ya. Nah, hamzah wasolnya ini diabaikan karena berada di tengah kalimat. Di tengah kita membaca. Jadi nggak usah wa'attaqu, tapi wattaqullaha. Langsung menuju ke ta tasydid. Ya, ingat membaca tasydid itu ditekan cepat. Karena kita seperti menekan huruf yang pertama ya. Di tasydid itu kan ada 2 huruf. Yang pertama kan ta yang sukun. Ada 2 huruf yang sama, yang pertama ta sukun, yang kedua tanya hidup. Nah, kita tekan ta yang pertama, kemudian kita lanjutkan di ta yang hidup. Wattaqullaha. Sama ya, ini harusnya mat tabi'i wattaqu. Nah, kalau kita ambil waqaf, maka panjang. Ketika waqaf kita memanjangkan 2 harokat. Wattaqu ya. Namun karena ini bertemu dengan hamzah wasal, maka matnya tidak dianggap. Wattaqullaha. Allahnya ini tafkhim atau tebal karena didahului oleh dhammahnya huruf qaf ya. Wattaqullaha rabbakum ya. Rabbakum ada ba tasydid ya. Ingat ketika ada tasydid seperti ada 2 huruf yang sama. Yang pertama disukun, yang keduanya hidup ya. Rabbakum. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya. La tusyrik billahi. La bacaan mat tabi'i karena ada alif sukun didahului oleh fathah. Panjangnya 2 harokat. Tusyrik. Shin ya, salah satu sifatnya adalah tafashi, yaitu bergumulnya atau berhamburnya nafas di mulut. Tusyrik ya. Tusyrik. Lalu kaf ya. Kaf ini sifatnya harus disyiddah dulu, harus ditekan dulu ya. Ka, mengangkat pangkal lidah ya ke depan.
Ga sambil ditekan. Nah, kemudian baru dikeluarkan sifat hamesnya. Tusyrik, tusyrik. Lalu billahi ya. Lafzul jalalah dibaca tarqiq karena didahului oleh harokat kasroh. Billahi. Ya. Baik, sekian dari video membahas tajwid jilid 4 halaman 1 pada kali ini. Sekian video penjelasan tajwid dari kami menggunakan metode Yambu'ah. Saksikan tayangan video kita yang lain hanya di channel Pondok Kayuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.